سعرنا في الدنيا فوزنا في الأخرى. Jadi kalau orang tiket pertama masuk surga, di Quran udah jelas kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khasyi'un kan ya. Orang khusyuk itu bisa masuk kekhusyuan di dalam hati kalau dia tahu diri. Kalau enggak bakalan khusyuk. Tahu siapa dirinya. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kapan aja mau menjadikan dia bisa. Sedikit ketergantungannya dengan makhluk. Kalau udah wali ya orang-orang sama sekali kadang-kadang enggak bergantung kepada makhluk. Allah tok. Ada alladzina hum fi shalatihim khasyi'un. Jadi waktu salat dia menghadirkan diri, tahu diri. Itu kunci pertama. Ingat Allah maksudnya. Nggak bisa dong. Orang nggak tahu diri dia bisa khusyuk. Kata. Dan sebaliknya, kalau masuk paspor masuk ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang dilupakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi semua yang ibadah yang menjadikan ente tahu diri, itu ibadah yang benar-benar dicintai Allah, yang mendekatkan diri ente kepada Allah. Orang yang sudah dekat kepada Allah ya, akan mendekat dan dekat kepada Allah, itu orang itu mesti banyak tahu dirinya. Ya, lewat introspeksi diri. Saking dia banyak mempelajari dirinya, dia udah lupa dengan orang lain. Apalagi kesalahan orang lain. Yang dia ingat, yang musuh dia itu setan dan dirinya dia sendiri. Jadi yang paling jahat musuh kita itu nafsu yang ada pada diri kita, itu paling jahat itu sama setan. Jadi dia berantem terus sama nafsu sama setan. Allah yang nyuruh di Quran, inna syaitana lakum adu. Setan ini hakikatnya, aslinya itu adalah musuh kamu, kata Allah Ta'ala. Nggak berhenti, titik, musuh ente. Maka kata Allah Ta'ala, ajak berantem terus setan. Fattakhidhuhu aduwa. Ambil, ajak berantem terus. Lewatnya kita menahan hawa nafsu untuk mukul setan itu dengan mengingat Allah. Kata, seperti ayat kursi, itu orang yang baca ayat kursi itu kalang kabut syaitan. Apalagi diulang-ulang. Nah, kata. Terus siapa orang yang berdoa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasul khatimah, itu seperti matahin tulang belakangnya syaitan. Iya, ya. Nah, kata. Setan itu gak kelihatan kan, kita nggak tahu kan, yang setan yang dari golongan jin maksudnya. Kita nggak tahu setan itu sifat ya kan, jadi bisa jadi manusia dari jin. Kalau jin kita kan nggak melihat. Tapi kenapa Allah Ta'ala kok ngomongnya di dalam Al-Quran? Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Berarti kan seakan-akan melihat. Karena nggak berhentinya itu. Jadi kalau ente punya feel, punya perasaan insaniyah, mau belajar ilmu, ngeh. Ente ini statusnya seperti apa, kasih ngeh. Paham nggak? Adapun kuat atau enggak menahan hawa nafsu nanti dulu. Yang pertama kali kita suruh belajar agar kita tahu yang ini benar, yang ini salah. Status ente tahu. Karena ini hamba Allah yang dhaif. Makanya setan tadi suruh berantem terus, fattakhidhu aduwa. Ajak berantem terus itu setan yang ada dalam diri ente, yaitu nafsu ente, setan yang mengganggu ente, yang membisikkan ente, terus ajak berantem. Kata, untuk ajak berantem terus mesti kalah setan. Kenapa? Kok kalah setan? Lah, kita nurut apa kata Allah sih, kita berantem apa? Siapa yang menurut apa kata Allah mesti akan dibantu oleh Allah. Kalau dibantu sama Allah kan nggak bakalan kalah dong. Yang penting nurut aja kata Allah Ta'ala. Kata, itu yang dilakukan dari dulu sampai sekarang orang-orang yang dicintai Allah, para nabi, para wali, para syuhada, para siddiqin, nurut aja sama Allah. Ya, jangan banyak nanya kayak Yahud, orang Yahud banyak nanya. Udah nurut aja, disuruh begini. Nah, nanyanya diganti belajar, jadi biar nggak banyak belajar. Kata Nabi Musa disuruh Allah Ta'ala pukul aja tuh pakai tongkatnya ke ke batu itu, mau belah kan itu sungai Nil ya, laut itu kebuka.
Nabi Musa nggak ngomong dulu sama Allah Ta'ala berapa ketukan. Kapan? Enggak, ketuk-ketuk aja sama Nabi Musa. Nah, ada iman nabiin ya, imannya para nabi seperti itu. Udah nurut aja. Nabi Muhammad SAW, wah lebih lagi. Perang Badar itu ya, 1/3 ya, sana perlengkapannya full. Ya, perlengkapan perangnya full. Suruh perang sama Allah Ta'ala, harus perang aja, Rasulullah nyantai. Dari awal disuruh perangnya itu Rasulullah biasa. Ketimbang Rasulullah melihat salah satu sahabatnya mengejek, seandainya salah, Rasulullah lebih lari ke situ. Tapi kalau Allah yang menyuruh, nyantai, walaupun peristiwa besar, kan perang itu peristiwa besar. Ya kan? Kalah urusannya habis ini umat Islam, nggak ada lagi. Tapi karena yang menyuruh Allah, mantap, bakal menang. Kan benar kan? Umat Islam, para sahabat Rasul yang wafat cuman 14 orang, 14 orang. Nah, mereka kalah. Puluhan yang mati, 75, 74 yang mati mereka. Yang luka-luka, yang tahanan dan lain sebagainya banyak mereka. Nurut Allah. Jadi orang yang paling tahu diri adalah yang paling nurut sama Allah. Nggak bisa kadang-kadang kita nurut Allah langsung, nggak bisa. Harusnya kita nurut dulu orang-orang yang tahu tentang Allah, yang ngajarin kita ke Allah. Maksudnya ke Allah itu ke dalam keridhaan Allah. Seperti itu hakikatnya orang belajar ngaji, biar tahu diri. Jadi kalau orang nggak belajar berarti nggak tahu diri dong. Allah kan udah ngomong, Rasulullah SAW itu kan sudah ngasih tahu sama kita. Itu disenengin nggak sama Allah Ta'ala, pengen diridhai nggak sama Allah Ta'ala, pengen dikehendaki kebaikan kan pingin kita ya kan. Rasulullah ngasih tahu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dia ingin disenengin sama Allah Ta'ala. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebaikan, maka dia nggak enggan, nggak pernah berhenti, nggak pernah lepas atau istiqamah belajar ilmu agama. Dan dipandaikan oleh Allah Ta'ala yufaqihu fid din. Dipandaikan untuk urusan agama. Nanti yang urusan umum nanti dulu, yang penting urusan agama beres.